Halo kaum pemula, kaum recehan, reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue mau mengupdate market crypto. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu ya. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk Bitcoin ini sendiri dia telah turun 0,10% ya. Anggap saja ini nggak turun ya. Karena hanya tipis saja nih turunnya 0,09 bahkan sekarang ini. Tapi untuk harganya masih di 23.027 dolar. Dan untuk Ethereum pun turun 0,21%, tapi di sini beberapa altcoin ada yang hijau, bahkan ini hampir rata-rata hijau ya, walaupun memang si Bitcoin ini sendiri dia mengalami penurunan. Nah, jadi langsung saja nih, di sini ini ada sebuah pertanda bahwa market akan pulih. Wow, semoga saja ya market bisa pulih nih. Bahkan di sini ada analis kripto membicarakan bahwa Bitcoin bisa mencapai ke harga 32.000 dolar tahun ini. Cuman di sini buat teman-teman ya jangan terlalu nafsu gitu ya. Ini harus mempunyai tempo juga. Apabila ingin serok ya tetap dior juga gitu. Nggak bisa di sini ada pertanda bahwa market bakalan pulih, bakalan nanjak gitu. Tapi teman-teman langsung main serok-serok aja gitu. Koinnya apalah koinnya gitu langsung diserok tanpa dior terlebih dahulu. Lah itu nggak bisa seperti itu ya. Walaupun memang kita patokannya terhadap Bitcoin yaitu salah satu raja kripto, tapi kalian ya tetap dior ya. Gua rasa teman-teman pun di sini udah pada expert ya untuk dalam hal analisa dan juga dior. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh You Today, pasar kripto dapat memompa karena Tether terus mencetak miliaran USD. Nah, jadi di sini ya sudah terlihat nih ini ada sebuah tanda-tanda loh. Kenapa sih bisa dijadikan suatu patokan? Enggak dijadikan patokan ya, cuman ini ada sebuah tanda lah. Maksudnya ya ketika memang Tether ini diciptakan gitu ya, di-minting lagi, di-printing lagi. Ya, itu untuk apa? Kalau memang bukan untuk dibelikan ke dalam aset-aset kripto ya, secara sudut pandang gua seperti itu ya menganalogikannya. Karena nggak mungkin gitu ya USDT dicetak gitu di dalam bentuk stable coin atau aset digital tapi dipergunakannya keluar itu nggak mungkin sih menurut gua ya. Jadi ini salah satu tanda baik lah buat market kripto. Seperti yang dilaporkan oleh Whale Alert, penerbit salah satu stablecoin paling laris yaitu Tether telah mencetak tambahan miliaran USDT. Penerbitan diluncurkan kembali setelah jeda 3 bulan ketika Tether mulai secara aktif membangun kembali pasokan stablecoinnya pada 29 Juli. Nah, jadi di sini Well Alert pun langsung melaporkan ya bahkan di dalam sebuah akun Twitternya bahwa di sini penerbit salah satu stablecoin paling laris di dunia apalagi kalau memang bukan stablecoin USDT. Dan sekarang dia telah mencetak lagi miliaran USDT setelah dia jeda selama 3 bulan. Jadi memang beberapa bulan ke belakang ya 3 bulan lah kurang lebih stablecoin ini di stop gitu dari segi percetakannya dan sekarang udah mulai lagi nih dicetak, dicetak, dicetak dan semakin banyak bahkan miliaran gitu ya dicetaknya pada tanggal 29 Juli. Wow, ini luar biasa nih. Nah, di sini kalian bisa melihat ya dari akun Twitter Well Arad dia pun ya memposting lah announcement gitu di dalam sebuah akun Twitternya. Dan bahkan di sini pun banyak analis dan penggemar kripto cenderung percaya bahwa meningkatnya pasokan stablecoin lebih merupakan sinyal bullish untuk pasar kripto. Misalnya, menurut kepala Binance yaitu Seng Pengjiao atau hanya dikenal sebagai CZ, pertumbuhan pasokan stablecoin adalah bullish untuk cryptocurrency dalam jangka panjang. Karena itu adalah uang yang sama menunggu di pagar dan bubuk potensial untuk rally di masa depan. Nah, jadi di sini bukan hanya dari Well Arad aja yang mengonfirmasikan bahwa stablecoin telah dicetak miliaran koin gitu. Tapi di sini Seng Pengjiao pun telah percaya gitu bahwa dengan adanya percetakan lagi di stablecoin USDT ya atau Tether. Nah, di sini ada salah satu tanda-tanda market bisa bullish dan bahkan di sini bubuk potensial untuk rally di masa depan. Nah, ini bukan hanya gua aja gitu ya yang berpikiran seperti itu. Termasuk Seng Pengjiao pun sama ya, mempunyai pikiran positif lah dengan adanya percetakan kembali di stablecoin USDT. Dan di sini ada Will Clementi, analis Blockware dan juga pakar kripto terkenal melihat ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Menurutnya, semakin sedikit stablecoin di pasar semakin baik karena kelebihan pasokan dikombinasikan dengan kurangnya pembeli dapat menyebabkan penurunan pasar kripto. Pada saat yang sama, menurut model Clementi,
jika jumlah stablecoin yang beredar mulai berkurang, itu akan menandakan pertumbuhan aset kripto. Namun, penting untuk mengklarifikasi bahwa bahkan dalam analisnya, pakar setuju dengan Seng Pengjau dalam hal kehadiran sejumlah besar stablecoin di sela-sela. Nah, jadi di sini antara Will Clementi dan juga Seng Pengjau ini memang bertolak belakang secara sudut pandang gitu. Ketika menurut Seng Pengjau adanya percetakan miliaran stablecoin USDT itu akan pertanda bagus terhadap market kripto atau tanda-tanda mau bullish lah. Namun berbeda dengan Will Clementi ya, salah satu analis Blockware dan juga pakar kripto yang sangat terkenal. Jadi melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, menurut Will Clementi, semakin sedikit stablecoin di pasar itu akan semakin baik gitu. Karena kelebihan dari segi pasokan USDT atau stablecoin USD dikombinasikan dengan kurangnya pembeli dapat menyebabkan penurunan pasar kripto. Nah, jadi ini salah satu analisis yang berbeda ya antara Will Clementi dengan Seng Pengjau nih. Kalian bisa melihat perbedaannya. Namun di sini Will Clementi bukan berarti tidak setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Seng Pengjau. Ya, tapi di sini pun nih, pakar setuju dengan Sejet atau Seng Pengjau dalam hal kehadiran sejumlah besar stablecoin di sela-sela. Nah, jadi secara tidak langsung Will Clementi berbeda pendapat ya, tetapi dia pun sangat setuju apa yang sudah dinyatakan oleh Seng Pengjau. Dan bahkan di sini ada salah satu pedagang besar atau investor besar ya, tetap super bullish nih pada Bitcoin meskipun pembantaian kripto. Tuh, nah jadi di sini ada salah satu investor besar, dia tetap yakin bahwasanya Bitcoin akan tetap bullish gitu walaupun memang ada sedikit gejolak-gejolak gitu ya atau pembantaian lah bahasa kasarnya di sini terhadap aset-aset digital atau cryptocurrency. Seorang pemain besar di bidang keuangan profesional mengatakan mitra dagangnya melihat Bitcoin rebound ke $32.000 tahun ini. Nah, jadi di sini sudah jelas sekali ya, ada salah satu investor besar di bidang keuangan yang profesional. Dia pun telah mengatakan kepada mitra dagangnya melihat Bitcoin akan rebound ke harga $32.000 tahun sekarang. Nah, ya walaupun memang namanya analisis tidak ada yang 90% apalagi 100%, tapi setidaknya yang berkata seperti ini adalah orang-orang besar gitu ya. Ya mungkin kalian jangan percaya kalau gue yang ngomong gitu ya, walaupun ini orang-orang besar kita pun tidak bisa langsung percaya 100% gitu. Ini tetap kita harus dior juga gitu ya, tetap berwaspada lah, hati-hati, tapi setidaknya ini ada isu positif dengan market kripto. Bitcoin tetap jauh di bawah level tertingginya dan alasan untuk optimis tampaknya langka, tetapi tidak untuk beberapa pedagang terbesar yang mempertahankan pandangan cerah. Cumberland, sebuah perusahaan pembuat pasar yang berbasis di Chicago yang melakukan pembelian dan penjualan dengan institusi dan perusahaan lain untuk melakukan transaksi besar. Baru-baru ini mensurvei kliennya dan menemukan optimisme berlimpah. Nah, jadi di sini Bitcoin memang tetap jauh di bawah level tertingginya atau dari ATH-nya ini memang jauh banget gitu ya, dari sekitar $68.000 ke $23.000 ini anjloknya lumayan ya sekitar $48.000-an. Tetapi di sini tidak untuk beberapa pedagang terbesar atau investor-investor besar gitu yang tetap mempertahankan pandangan cerahnya terhadap Bitcoin. Ya walaupun di sini memang sangat langka gitu ya buat orang-orang yang percaya bahwasanya Bitcoin bisa ke ATH-nya kembali. Tapi setidaknya di tahun sekarang ya mungkin bagi investor-investor besar dia mempunyai sudut pandangnya sendiri dan bakal ada tanda-tanda pemulihan dari Bitcoin ini sendiri. Dan di sini pun ada Cumberland nih, salah satu perusahaan pembuat pasar yang berbasis di Chicago ya. Dia pun telah melakukan survei dan bahkan dia menemukan beberapa dari kliennya gitu yang mempunyai optimisme yang berlimpah gitu bahwasanya Bitcoin ya mungkin ini akan lumayan pulih gitu walaupun memang tidak bisa ke ATH tapi sedikit demi sedikit akan ada tanda-tanda pemulihan dari market cryptocurrency. Nah, jadi ini ada beberapa poin lah yang kita dapatkan hari ini yang bisa gue sampaikan kepada kalian nih, cuman ya buat kalian pun tetap berhati-hati. Oke, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi poin yang pertama, di mana ada salah satu orang besar yang bernama Seng Pengjau ya. Jadi Seng Pengjau pun sangat percayalah dengan adanya printing dari USD atau stablecoin USDT ya Tether itu akan menjadi salah satu tanda-tanda market bakalan bullish ya. Walaupun di situ pun ada salah seorang analis kripto juga gitu yang bernama Clementi, dia sangat mengkhawatirkan gitu dengan adanya percetakan stablecoin yang jumlahnya lumayan banyak, tetapi bukan berarti dia tidak setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Seng Pengjau. Dia pun sangat setuju juga gitu. Artinya ya di sini
walaupun secara sudut pandang yang berbeda, tetapi dia saling mendukung, dia saling support. Ya satu sama lain dia mengharapkan bahwa cryptocurrency bisa rebound gitu, bisa pulih kembali. Dan bahkan di sini pun ada orang besar juga gitu atau investor besar dan dia pun melihat tanda-tanda pembalikan arah atau rebound ya bahwa Bitcoin bisa mencapai ke harga $32.000 tahun ini. Ya mudah-mudahan aja ya harga Bitcoin bisa mencapai ke $32.000 tahun ini dan itu ya bisa memberikan kita pundi-pundi cuan untuk tahun baruan gitu ya. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.